010103. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya, yaitu mengenai materi elektronika dasar. Maka dari itu, mari kita simak bersama-sama hasil presentasi dan hasil resume saya. Materi pertama yang akan saya bahas dan presentasikan dari hasil resume saya dalam bentuk PPT yaitu arus, tegangan, dan hambatan. Arus listrik. Arus listrik dapat didefinisikan sebagai banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam rangkaian listrik pada setiap satuan detik, di mana arus listrik dapat dirumuskan secara matematis yaitu I sama dengan V per R, di mana I adalah besarnya arus listrik yang mengalir pada rangkaian listrik tersebut dengan satuan ampere. V adalah tegangan listrik yang terjadi pada rangkaian listrik tersebut dengan satuan volt, dan R adalah hambatan listrik yang terjadi pada rangkaian dengan satuan ohm. Tegangan listrik dapat didefinisikan sebagai perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik, di mana secara matematis tegangan listrik dapat dirumuskan sebagai V sama dengan I dikali R, di mana V adalah tegangan listrik dengan satuan volt, dan I adalah besarnya arus listrik yang mengalir dengan satuan I, dan R adalah hambatan listrik yang terjadi pada rangkaian listrik dengan satuan ohm. Hambatan listrik dapat didefinisikan sebagai sebuah komponen listrik yang dapat menghambat aliran arus listrik dalam sebuah rangkaian listrik, di mana hambatan listrik dapat didefinisikan secara matematis yaitu R sama dengan V per I, di mana R adalah hambatan listrik dengan satuan ohm, V adalah tegangan listrik dengan satuan volt, dan I adalah arus listrik yang mengalir dengan satuan ampere. Hubungan arus listrik, tegangan, dan hambatan. Hubungan antara arus listrik, hambatan, dan tegangan dikenal dengan hukum Ohm, di mana hukum Ohm berbunyi besarnya arus listrik yang mengalir di dalam suatu penghantar atau konduktor berbanding lurus dengan besarnya tegangan yang diterapkan dan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan, di mana hukum Ohm dilambangkan dengan R besar, di mana R adalah satuannya Ohm atau hambatan. Materi kedua yaitu perbedaan tegangan dan arus. Tegangan atau perbedaan potensial listrik dapat didefinisikan sebagai energi listrik yang diperlukan untuk mengalirkan setiap muatan listrik dari ujung-ujung penghantar, di mana muatan listrik hanya dapat dialirkan apabila ada energi yang mengalirkannya atau tegangan yang mengalirkannya. Persamaan atau rumus yang dapat digunakan untuk mencari tegangan adalah P sama dengan W per Q, di mana V sama dengan tegangan atau dengan satuan volt, dan W adalah beda potensial atau energi potensial listrik, dan Q adalah muatan listrik yang terjadi atau yang mengalir dalam tegangan listrik tersebut. Arus listrik. Arus listrik jelas berbeda dengan tegangan, di mana arus listrik adalah jumlah tiap muatan yang mengalir tiap satuan waktu, di mana arus listrik tidak dapat terjadi apabila tidak ada tegangan yang mempengaruhi atau tidak adanya energi yang memindahkan muatan listrik yang disebut dengan arus listrik. Dalam konsepnya, semakin besar tegangan, maka semakin besar arus listriknya. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil tegangan, maka semakin kecil pula arus listriknya. Materi terakhir yaitu komponen aktif dan pasif elektronika. Komponen pasif. Komponen pasif elektronika itu ada 3, yaitu resistor, kapasitor, dan induktor, di mana komponen pasif memiliki pengertian yaitu suatu komponen elektronika yang tidak memerlukan sumber langsung atau eksternal atau pengaktifannya untuk pengoperasiannya, di mana
memiliki 3 bagian, yaitu resistor yang berfungsi untuk menghambat, mengatur alat listrik dalam suatu rangkaian. Dalam satuannya, resistor disatukan dalam hukum Ohm atau bersatuan Ohm. Kapasitor ialah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan muatan listrik dengan suatu kapasitasnya dan memiliki satuan farad. Selanjutnya, induktor adalah komponen elektronika pasif yang tersusun dari lilitan-lilitan kawat yang membentuk suatu kumparan dengan satuan Henry atau H besar. Selanjutnya, komponen aktif elektronika. Apa itu sebenarnya komponen aktif elektronika? Komponen aktif ialah komponen yang berfungsi apabila mendapatkan sumber arus listrik dari luar atau dari eksternal. Komponen aktif terdiri dari 3, yaitu dioda, transistor, dan integrated circuit. Di mana dioda, komponen yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah dari arus listrik dari arah sebaliknya. Sedangkan transistor yaitu komponen yang berfungsi sebagai penguat, pengendali, penyearah, mixer, dan osilator. Selanjutnya yang terakhir yaitu integrated circuit, di mana berfungsi sebagai komponen elektronika yang secara aktif yang tergabung dari ratusan atau jutaan resistor dan transistor. Jadi, integrated circuit adalah kumpulan dari resistor dan transistor yang tidak terhitung jumlahnya.
Terima kasih telah menyaksikan hasil presentasi saya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.